Langit mulai gelap dan telah memasuki waktu maghrib. Anissa usai melaksanakan sholat maghrib dan tengah membaca Al-Quran. Di dalam rumah besar itu, dia ditinggalkan seorang diri hanya ditemani oleh seorang Pak Satpam yang melaksanakan tugas berjaga di luar rumah, di posnya yang dibangun di sisi taman. Sementara si Egy masih saja belum pulang dari tempat kerjanya terhambat oleh pekerjaan dan pertemuan dengan orang-orang penting. Suara bunyi bel pintu yang dipencet beberapa kali menghentikan lantunan Anissa yang masih mengaji. Segera dia menutup Al-Quran dan menyimpan ke atas lemari kecil. Lalu dia bangkit dari duduknya, ya tentunya setelah melepaskan mukena. Itu pasti si Egy. Apa dia nggak punya kunci duplikat? Sampai memencet bel segala. Ocehan Anissa sambil berjalan cepat keluar kamar dan menuruni anak tangga menghampiri pintu kembar utama. Dia memutar gagang kunci dan membuka pintu yang langsung dihadapkan oleh kemunculan lelaki berjas hitam dari balik pintu. Bener kan kamu? Sudah pulang? Sapa Anissa mengurai senyuman manis menyambut kedatangan lelaki tersebut yang masih berdiri di ambang pintu luar. Egy hanya menatap sang istri dengan tatapan dingin tanpa senyuman ataupun menjawab sapaan. Dia dengan santai melangkah memasuki rumah. "Hei, salamnya," pinta Anissa yang tangannya sudah terulur. Egy membalas mengulurkan tangan yang langsung disun oleh si istri. Namun begitu salaman tangan Anissa hendak terlepas dari pegangan, tiba-tiba secara cepat Egy menarik tangan gadis itu. Lalu dia menutup pintu secara kasar dan mengunci kembali. "Egy, kamu mau buat jantungku copot? Pelan-pelan dong tutup pintunya, bisa rusak tahu pintu rumah kalau dibanting begitu." Omelan Anissa seraya mengusap dada yang terasa jedag-jedug akibat kaget. Yang lagi-lagi Egy tidak menjawab ucapan. Dia kembali menarik tangan Anissa yang kali ini secara lembut, lalu berjalan ke arah lingkupan sofa dan mendudukkan gadis itu ke sofa panjang, juga dirinya yang duduk bersampingan. "Kamu kenapa sih? Apa pekerjaan kantor segitu ruwetnya sampai kamu bad mood begini?" Bingung Anissa menatap wajah tampan lelaki di sebelahnya itu terlihat dingin dan kusut. Namun Egy hanya menatap dalam diam. Lalu dengan gerakan cepat lagi, dia menarik tubuh Anissa ke dalam pelukan. "Egy!" Yang lagi-lagi gadis itu dibuat terkejut akan gerakan yang serba dadakan itu. "Kebiasaanmu ini ya, jangan menarik tubuhku secara tiba-tiba begini dong. Aku kan bukan boneka," dumelan Anissa dalam dekapan. Egy mempererat pelukan lengannya dan menjatuhkan kepala di pundak, lalu mengendus aroma wangi menyenangkan yang khas milik sang istri. Di sekitar ceruk leher yang memang saat ini Anissa tidak memakai kerudung. Egy, apa yang kamu lakukan?" Tubuh Anissa dibuat memanas tegang seiring wajahnya mulai merah merona. Dia tak berani bergerak atau membalas pelukan tersebut. "Diamlah, kau berisik sekali Anissa," bisik Egy serak, lalu menggigit kecil di cuping telinga Anissa. Egy!" Tersentak Anissa, tubuhnya semakin memanas, mulai gemetar dan kaku sampai wajahnya sudah merah padam. "Kenapa kau keluar kamar tidak memakai kerudung? Kau ceroboh sekali Anissa. Jika saja orang yang datang bukan aku, melainkan pria asing dan melihat rambut indahmu, apa kau akan bertanggung jawab akan konsekuensinya?" Ocehan Egy masih berbisik dan mulai liar mendaratkan kecupan lembut di sekitar kulit leher terbuka. Aku tadi terburu-buru. Kamu sendiri memencet belnya tak sabaran," terbata Anissa semakin gemetar. Hembusan napas panjang Egy seraya melonggarkan pelukan, namun masih merangkul erat pinggang ramping si istri dengan jarak yang saling merapat dan menempel. "Meskipun kau terburu-buru, tapi jangan pernah lupa menjaga auratmu Anissa," penegasan Egy sembari mendekatkan wajahnya ke wajah cantik itu sampai dahi mereka saling menempel. Anissa menelan ludah karena gugup menatap kedua manik mata Hazel yang terkandung hasrat dan emosi itu.
Aku mengerti. Jadi bisakah kau jangan terlalu dekat seperti ini? Terbata dia saking gugupnya merasakan debaran jantungnya yang sudah berdegup tak karuan. Egi malah menangkup sebelah wajah Anissa dan semakin menarik pinggang ramping itu agar lebih merapat. Egi, kamu mau apa? Kecupan lembut di kening menghentikan ucapan. Aku menyukai posisi ini, ucap Egi menatap netera coklat yang sedang menatapnya terpaku itu. Lalu dia menjatuhkan kepala ke pundak Anissa, dengan kedua tangan memeluk melingkar di pinggang ramping Anissa. Hembusan napas panjang Anissa dan walau ragu tapi ingin, tangan dia terangkat memberi usapan lembut di rambut hitam Egi. Kamu terlihat lesu dan kelelahan. Apa pekerjaan di kantor begitu menyulitkanmu? Ada senyuman senang di bibir tipis Egi saat merasakan balasan perlakuan lembut dari sang istri. Dia mendusel-dusel kepala dan mempererat rangkulan di pinggang Anissa. Hari ini banyak sekali yang membuatku marah, sampai tenagaku habis karena emosi, sahutan Egi dengan nada suara pelan terdengar jelas. Anissa masih mengusap lembut rambut dan punggung lelaki itu. Apa aku termasuk orang yang membuatmu marah? Bahkan tadi sore pun saat kamu menyuruhku pulang, suaramu kedengaran sangat marah terhadapku. Hembusan napas kasar Egi menerpa terasa sekali di kulit leher Anissa, yang seketika tubuh Anissa dibuat bergetar tegang lagi oleh perasaan panas yang mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Anissa, kau alasan utama yang membuatku marah. Aku, lirikan mata bingung Anissa ke sudut. Kau melanggar beberapa aturan yang aku tidak sukai, ucap Egi yang sontak elusan tangan Anissa terhenti. Melanggar aturan? Aturan mana ya? Perasaan kamu gak pernah bikin aturan apapun deh. Egi mengangkat kepala dan mengalihkan pandangan ke arah lain. Kau cari sendiri kesalahanmu, ucapnya kemudian dia melepaskan pelukan. Apa susahnya sih tinggal kasih tahu aja di mana letak kesalahanku? Jangan membuatku bingung kayak gini, Egi. Egi bangkit dari duduknya dan mengusap gemas puncuk rambut Anissa. Jika aku selesai mandi, kau masih belum menemukan letak kesalahanmu, terimalah hukumanmu, Anissa. Lalu dia berjalan melangkah menuju tangga meninggalkan gadis yang terlongo itu. Bocah ini, greget Anissa menatap punggung lelaki tersebut. Egi, aku belum selesai bicara. Panggilan dia namun malah diabaikan dan lelaki itu tetap melangkah menaiki anak tangga. Sentakan kaki Anissa dan ikut beranjak dari duduknya untuk menyusul. Dasar bocah. Hei, air hangatnya belum aku siapkan tahu, teriakan dia sambil melangkahkan kaki menaiki anak tangga.